dan di langit. Para teknokrat berkata, bangsa kita adalah bangsa yang malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Kawan-kawan tani, demikian tadi kritik dari mendiang W.S. Rendra pada tahun 1977 dalam film Yang Muda Yang Bercinta. Itu tahun yang sama ketika saya lahir, dan artinya saat ini hampir setengah abad lamanya kita masih melihat sebagian besar rakyat Indonesia hidup di dalam suasana yang kurang makmur begitu. Nah, sebetulnya saya akan bercerita mengenai hasil panen bawang merah ini pada 30 Juni 2024 atau sebulan dari sekarang. Tetapi izinkan saya sedikit ngomel tentang hal-hal yang sebetulnya sudah umum kita ketahui, misalnya tentang kenyataan bahwa seolah-olah petani kita itu dilarang sejahtera. Pertama, indikasinya hasil bumi tertentu itu dibatasi harga tertingginya, misalnya jagung, kemudian gabah. Dalam kondisi demikian diperparah lagi, begitu banyak menteri yang korupsi yang seharusnya mengurusi sektor yang berhubungan langsung pertanian, perkebunan. Yang mutakhir tentu saja adalah Mantri Syahrul Yassin Limpo. Itu korupnya luar biasa. Dia tidak lebih terhormat dibanding seorang yang lapar kemudian mencuri. Pada skala lebih luas, pemerintahan dari masa ke masa, kalau kita boleh menengok ulang, justru pada masa Soeharto lah sektor pertanian mendapat perhatian yang luar biasa. Meskipun korupnya juga luar biasa, tetapi setidak-tidaknya dibanding para penguasa setelahnya, itu perhatiannya jauh lebih tinggi. Nah, kita juga melihat bagaimana mindset atau alam pikiran pejabat kita pada umumnya itu menganggap kenaikan harga hasil bumi sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi daerah. Ini pada kasus Mutakhir saya baca dari pernyataan penguasa sementara pemerintah Kota Mojokerto atau PJ Wali Kota Mojokerto. Dia menganggap kenaikan harga cabai saat ini itu sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi daerah sehingga menggelar operasi pasar. Operasi pasar maksudnya adalah intervensi pemerintah terhadap tata niaga hasil bumi dengan cara menjual murah cabai kepada emak-emak di wilayahnya. Itu yang bisa dilakukan oleh sebagian besar pejabat kita. Ketika harga jatuh, mereka pelongo-pelongo, dan ini kenyataan umum yang terjadi. Mengenai bawang merah saya, ini dari bibit sekitar 150 kg, jadi 150 gram sebelum potong daun. Nah, setelah dipotong ada 135 lah yang akhirnya saya tanam. Itu menghasilkan panen dalam kondisi kering itu 1,7 ton atau 1.700 kg. Dan saat itu laku sekitar 14.000 per kilogram. Artinya saya mendapatkan uang sekurang-kurangnya 23, sekian juta, tetapi itu kan penghasilan kotor. Belum terpotong biaya produksi dan biaya pasca panen. Ya masih lumayan, tetapi kurang ideal. Idealnya hasil panen itu setidak-tidaknya 15 kali lipat dari jumlah bibit. Kalau punya saya berarti kan sekitar 13 kali lipatnya. Jadi kurang ideal, memang
ya resiko wirausaha tani itu kita ketahui memang tinggi. Jadi bukan hanya soal harga, melainkan juga kondisi tanaman. Kita berhadapan dengan alam dan ya pengetahuan yang diperlukan untuk merawat tanaman, misalnya tentang bahan aktif aneka pestisida, juga soal kerajinan. Kita memantau tanaman, pergi ke lahan dan sebagainya. Untuk bulan ini, pada musim kemarau ini saya memutuskan tanam kubis dulu. Pertimbangan saya biayanya rendah, perawatannya cenderung mudah, meskipun harganya juga cenderung murah. Tapi pada saat tertentu kubis juga bisa mencapai 6.000 sampai 7.000 per kilogram. Selain itu, saya juga berharap sisa daun kubis itu akan menjadi tambahan unsur organik bagi tanah. Jadi setelah panen saya cacah menggunakan traktor bajak singkal dulu, dibiarkan selama semingguan atau 10 hari supaya membusuk, baru kemudian dicacah ulang menggunakan traktor rotari yang mini saja, karena sudah cukup bagi saya untuk lahan yang cenderung berpasir. Setelah itu entah tanam apa lagi, masih belum punya gambaran, mungkin cabai atau bawang merah. Demikian kawan-kawan, matur sembah nuwun.